رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Yang lalu kita telah membahas terkait dengan penghargaan hadiah yang diberikan seorang guru kepada muridnya. Penghargaan dan hadiah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya yang memiliki prestasi, yang memiliki kecakapan atau keunggulan dalam satu bidang tertentu. Ini gunanya untuk memberi mereka semangat dalam bidang yang dia tekuni, dalam keistimewaan yang telah dia dapati. Sehingga dengan apresiasi itu dia bisa semakin giat dalam belajar, semakin mendalami apa yang dia senangi. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seperti yang telah kita bahas, yaitu dengan cara memberikan pujian, ya. Kemudian juga memberikan hadiah berupa materi, ya, apakah dia berbentuk benda yang dia inginkan, seperti sepatu misalnya, atau tas misalnya, atau pakaian misalnya, ya. Atau boleh juga berupa uang, sejumlah uang yang kita berikan kepada si anak yang berprestasi. Demikian, sehingga dia merasa dihargai atas jerih payahnya. Kemudian juga dengan cara mendoakannya, ya, si guru mendoakan si murid, semoga Allah senantiasa menjagamu nak, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikanmu anak yang soleh. Semoga Allah berikan kamu taufik dan hidayahnya sehingga bermanfaat untuk agama, untuk bangsa, untuk masyarakat. Ini merupakan doa-doa yang sangat penting untuk anak-anak. Apalagi yang mendoakan itu orang tua. Masya Allah. Kalau orang tua yang mendoakan itu sangat tajam doanya, ikhwah. Sangat tajam, menembus langit yang ketujuh. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berfirman, salasu da'watin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu yaitu da'watul musafir, doanya orang musafir. Yang kedua yaitu doanya seorang yang terzolimi, da'watul mazlum, seorang yang terzolimi, doanya juga makbul. Kemudian yang ketiga,
da'watul walidi liwaladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Ya. Karena orang tua merupakan pendidik terdepan terhadap anak-anaknya. Pendidik terdepan terhadap generasinya. Rusak si pendidik orang tua ini, maka rusaklah generasi. Hasil daripada suatu generasi itu bagaimana kepiawaian para orang tua mendidik generasi tersebut. Oleh karena itu, ya, siapapun pendidiknya, terutama orang tua terhadap anaknya, maka sering-seringlah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk maslahat anak didiknya, untuk maslahat kebaikan anak-anak kandungnya. Karena mereka sangat butuh dengan doa kita, ikhwah. Dia berdoa karena mungkin masih anak-anak, belum begitu serius. Tapi kita sebagai orang tua, orang dewasa yang mengerti bagaimana adab dalam berdoa, yang mengerti bagaimana nilai sebuah kehidupan, yang mengerti bahwasanya kehidupan ini tidak akan bisa baik kalau orang-orangnya tidak baik, kalau orang-orangnya tidak mengerti Al-Quran, jika masyarakatnya tidak mengerti Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua kebaikan itu ada dalam Islam. Kalau Anda kepingin baik, maka pelajari agama Islam. Laksanakan apa yang dicantumkan dalam agama Islam. Quran dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan sendi yang utama dalam agama Islam. Itulah merupakan sebuah kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan agama Islam ini kecuali hanya untuk maslahat kebaikan umat manusia. Mereka yang tidak memakai agama Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min, barang siapa yang mengharapkan mengambil agama selain agama Islam, fala yuqbal min, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai orang tua berdoa untuk anak-anak saya. Saya sebagai guru berdoa untuk murid-murid saya. Demikian juga kita semua adalah guru. Guru baik statusnya memang benar-benar guru, maupun statusnya memang orang yang memberikan pelajaran. Kita semua sebenarnya guru, ikhwah. Ya, semua kita guru. Semua kita harus bisa memberikan suri tauladan yang baik pada anak-anak kita, kepada orang-orang yang ada di bawah kita, bahkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Hendaklah kita menjadi orang yang dijadikan sebagai suri tauladan. Ikhwah, doa. Jangan lupa doa. Perbanyak doa. Sekali lagi, untuk anak-anak kita, untuk anak-anak murid kita, dan untuk masyarakat kita. Banyaklah berdoa. Kemudian, apalagi penghargaannya, lauhah asyarf, ya, ini papan prestasi, ya, di mana setiap anak yang berprestasi dari bidang apapun, mungkin dari sebuah pelajaran, dari bidang matematikanya, IPA-nya, PS-nya misalnya, atau apa saja, ikhwah, atau dari sisi keterampilannya, atau dari akhlak yang paling baik misalnya, atau dari siapa, kerajinan, murid yang paling tak pernah terlambat misalnya, atau yang tidak pernah absen selama terjadi proses belajar mengajar di sekolah. Cantumkan semua, ya, cantumkan semua murid-murid yang berprestasi. Seperti murid yang paling rajin, mungkin dalam masalah pelajaran dia tidak begitu menonjol, tapi masalah kerajinan, masya Allah, ya, luar biasa. Murid yang sangat yang punya empati kepada teman-temannya. Ada murid-murid itu, ya, dia pintar, masya Allah, jenius, tapi dia tidak punya empati terhadap kawan-kawannya. Demikian, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Memang setiap pelajaran mampu dia serap dengan cara yang baik, tapi dia tidak punya sifat itu. Tapi di sana ada murid-murid yang mungkin belajarnya biasa-biasa saja, tapi dia punya empati penuh dengan teman-temannya. Ketika dia lihat temannya susah, dia tolong. Demikian, ikhwah. Ketika kelasnya kotor, dia sapu. Ini luar biasa. Ini murid yang luar biasa ini. Murid-murid seperti ini yang insya Allah akan jadi pemimpin. Dia mengerti dengan orang yang ada di sekitarnya, bukan pintar, ya. Murid seperti yang tadi kita sebutkan itu insya Allah dia bisa akan menjadi pintar, dan dia akan menjadi pemimpin, ya.
Beda halnya dengan murid hanya sekedar mengandalkan kejeniusannya. Tapi tugas gurulah memupuk empati, memancing rasa empati yang ada dalam diri si murid yang tidak punya empati tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah. Mereka ini yang berprestasi di bidangnya masing-masing, ya, di bidangnya masing-masing ditulis di papan prestasi. Demikian. Sehingga siapa saja yang tercantum namanya di sana, dia adalah orang-orang unggulan, generasi unggulan yang sangat bisa dibanggakan oleh sekolah. Kemudian apalagi ikhwah rahimanallahu iyyakum, dan banyak hal lain ikhwah ya yang telah kita bahas, ya itu ada 10 ya kemarin. Tapi kita masuk pada pembahasan berikutnya, itu al-uqubat wa adraruha. Hukuman dan bahayanya ataupun hukuman dan dampak negatifnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Islam bukan tidak memberikan hukuman fisik, bukan. Ya. Islam membolehkan, tapi setelah melakukan tahapan-tahapan, setelah melewati tahapan demi tahapan, barulah yang terakhir pamungkasnya adalah hukuman fisik untuk memberikan dampak jerah pada anak didik, untuk memberikan dampak jerah kepada anak-anak kita. Karena konsep asal Islam itu bukan hukuman, bukan. Tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah. Ajak, seru, ayo panggil, ajak orang-orang, ajak manusia, ajak anak-anak, ajak anak kita, anak didik kita, masyarakat kita ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan-peringatan yang baik. Itu konsep dasarnya ikhwah. Konsep dasar dakwah yaitu lemah lembut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkomentar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Ya Muhammad, seandainya kamu seorang yang keras hati, kasar, orang-orang akan jauh darimu, akan menjauh. Jadi orang itu akan mendekat, ya, terpaut hatinya dengan akhlak seseorang, dengan budi pekerti seseorang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia. Oleh karena itu sampai-sampai para ulama menyebutkan yang namanya akhlak baik itu yaitu memberikan kebaikan kepada orang, berupaya memberikan kebaikan kepada orang. Yang kedua, memberikan senyuman manis ataupun menunjukkan wajah yang senang, bahagia, ceria di hadapan orang. Yang ketiga, menahan diri dari gangguan. Menahan gangguan kita, jangan sampai hal itu sampai kepada orang. Artinya kita punya kejahatan, ikhwah. Ya, kita punya pemikiran yang mungkin pemikiran itu merupakan pemikiran jahat. Ini kita tahan, jangan sampai itu kita lampiaskan kepada orang. Jaga kejahatan kita, tahan, ya, kendalikan, jangan sampai terlampiaskan kepada orang. Demikian para ulama menyebutkan 3 hal, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Demikian juga kita lihat pada hal-hal yang lain, seperti seorang istri dengan suaminya. Ketika sang istri sulit untuk diarahkan, maka Islam mengatakan bahwasanya fa'idhuhunna, beri mereka nasihat. Tetap awalnya nasihat, ikhwah. Awalnya itu saran. Awalnya itu ajakan, bukan pukulan. Fa'idhuhunna. Kemudian kalau enggak juga fahjuruhunna fil madhaji'. Kalau ternyata nasihat yang lembut tidak juga diindahkan oleh sang istri, fahjuruhunna fil madhaji'. Kamu boleh pisah ranjang. Kalau pisah ranjang juga tak berpengaruh dengan dia. Kan umumnya istri itu kalau suami tidak mau tidur satu ranjang dengan istrinya, tentu dia akan merasa gelisah. Kenapa ya demikian. Tapi kan ada juga yang memang para istri yang bebal. Untuk istri yang bebal ini ketika pisah ranjang juga tidak berpengaruh pada dirinya,
maka boleh dipukul, fadribuhunna. Tapi pukul yang bagaimana? Apakah pukul yang membuat kepala retak, kaki patah? Tidak, ikhwah. Dorban ghairu mubrihin, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Ini hukuman. Anak juga begitu, ikhwah. Mendidik anak juga begitu, ya. Hukuman fisik, ya, hukuman fisik itu dibolehkan, tapi setelah melewati tahapan demi tahapan. Dan kalau tidak seperti itu, maka akan muncul dampak negatif pada diri anak dan kejiwaan anak. Alal muallimin najihi ayyatajannabal uqubatil maddiyah. Bagi seorang guru pendidik ataupun orang tua yang sukses, hendaklah dia menjauhkan cara-cara hukuman fisik. Wadzalika li'annaha khatarun 'alal talibi wa 'alal muallimi kadzalik. Karena hal itu berbahaya baik untuk murid maupun untuk guru yang menghukum. Ya. Baik untuk murid maupun untuk guru yang menghukum. Terkadang ada guru yang mudah sekali memberikan hukuman fisik. Salah dikit anak dirotan, sakit kan ditendang, kadang-kadang dibuka sepatu dilemparkan kepada si murid sampai kena kepalanya, misalnya kadang-kadang sampai mengeluarkan darah. Demikian ikhwah, ya. Hukuman fisik. Hal itu akan berbahaya untuk si murid dan juga berbahaya untuk si guru. Wa idha'atu liwaqtihi, dan juga akan menghabiskan waktu, ikhwah. Menghukum secara fisik itu kan menghabiskan waktu. Haitsu inna at-taliba qad yatadarraru min darbil muallimi lahu. Karena bisa saja si murid ini tadarrar itu merasa bahaya, ya. Muncul dampak negatif dari hasil hukuman fisik si guru. Mimma yusabbibul wahsyati bainahu wa bainal muallimi. Akhirnya dia sangat jauh dari antara dia si guru dengan si murid. Kalau guru dengan murid sudah merasa jauh, itu gimana caranya dia bisa mengajarkan dan mentransfer ilmunya? Atau si murid merasa sangat takut. Ya, setiap kali dia masuk kelas dan yang masuk pengajar adalah guru yang dia takuti, dia tidak bisa tentunya akan menyerap pelajarannya. Kenapa? Dia takut dengan sang guru. Karena biasanya kalau murid itu berani dan dia suka pelajaran, dia nggak tahu, dia bertanya. Kalau murid sudah seperti ini, takut dengan guru, takut dipukul, takut itu, akhirnya stres, ikhwah. Ya, stres. Dan guru-guru seperti ini bukan guru yang dihormati oleh para murid. Memang ketika dia masuk kelas semua diam, tak ada seorang pun yang berani berbicara. Bahkan seandainya jarum pentul jatuh, itu akan terdengar kelentingnya jatuh ke lantai. Saking sepinya. Tapi ingat, mereka diam bukan dikarenakan mereka menghormati guru yang kejam, bukan. Tapi mereka diam karena takut dengan wajah guru yang kelam, yang sewaktu-waktu siap akan menerkam mereka. Itu yang membuat mereka takut. Di luar itu mereka tidak akan merasa memuliakan si guru. Enggak. Bukan menghormati guru. Bahkan bisa saja seperti yang kita katakan kemarin, yaitu mereka akan memberikan julukan-julukan buruk terhadap sang guru. Masya Allah. Kalau murid sudah memberikan julukan yang buruk terhadap guru, terus gimana dia dapat ilmu dari gurunya? Gimana dia dapat ilmu yang berkah dari gurunya? Dan ini penyebabnya sang guru yang memang terlalu royal memberikan hukuman fisik. Wa qad yatatawwarul halu ila ta'arrudil muallim lil mas'uliyati amamal mutafashtish wal mahakimil jazaiyah. Dan bisa saja si murid ini ketika dia merasa dia tidak layak mendapatkan hukuman fisik, bisa saja dia melaporkan tindak zalim si guru ke pihak-pihak yang bertanggung jawab atau tim-tim yang memang khusus menyelesaikan masalah ini. Bahkan mungkin masuk ke sidang pengadilan. Bisa saja seperti itu. Dan kalau di Indonesia kan ya terjadilah ikhwat seperti itu, di mana gara-gara guru memukul murid ya menggugat sang guru ke pengadilan. Demikian. Akhirnya ya siapa yang menang? Jika seandainya murid yang menang, maka gurunya dipenjarakannya.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Memang sekarang ini satu hal yang dilema ya, dilema. Dalam Islam boleh hukuman fisik, tapi memang harus ada tahapan-tahapannya. Di satu sisi ada anak-anak itu yang memang tidak terima sama sekali ketika dia mendapat hukuman fisik walaupun sesuai dengan kesalahannya. Bahkan ada yang murid itu tega menfitnah gurunya. Ya, menfitnah gurunya di hadapan orang tuanya. Seperti si guru hanya mungkin memukul sedikit. Kamu ini gimana sih? Kamu ini gimana? Demikian. Tapi si murid, masya Allah, dia cerita ke ayahnya bahwasanya dia dipukul dengan sangat keras, ya, sampai lembam. Begitu mungkin ikhwah, ya, dicaci maki oleh sang guru melebihi apa yang terjadi. Demikian akhirnya orang tua yang tidak klarifikasi terhadap pihak sekolah akhirnya dituntutnya. Seharusnya kan orang tua tak seperti itu. Dia tidak bisa mempercayai anaknya 100%. Dia harus klarifikasi, ya, harus klarifikasi masalah ini. Demikian ikhwah. Kita lihat banyak terjadi masalah-masalah besar antara guru dan murid itu gara-gara salah dalam memberikan hukuman. Kemudian wa waliyut talibul madrub mimma yusi'u ila sam'atihi wa makanatihi wa daurihi fi khidmatil ummatihi. Dan kalau kita lihat bagaimana wali si murid yang dipukul oleh gurunya, ya, akan memberikan komentar-komentar yang buruk, yang tidak enak kita dengar, ya, yang tidak enak kita dengar. Padahal sang guru punya andil dalam jasa dalam umat. Taib. Wa yandamul muallim 'inda idzin hina la yanfa'hu nadam. Akhirnya si guru yang memberikan hukuman fisik yang tidak sepantasnya dan sudah terjadi permusuhan antara dia dan wali murid, bahkan sudah diangkat ke mahkamah pengadilan, akhirnya bagaimana? Si guru menyesal. Di saat tidak ada guna lagi penyesalan karena masalahnya, kasusnya, case-nya sudah diangkat ke pengadilan. Demikian ikhwah. Gara-gara salah dalam menempatkan hukuman. Kemudian fayanalul jaza maktarafat yadah, sehingga, ya, fayatarru ila wad'il wusata li halil mushkilatihi, sehingga mau tidak mau si guru mencari orang penengah untuk menyelesaikan masalah dia dan wali muridnya. Waqad la yatahillu illa bil mahakimil jazaiyah. Terkadang tidak akan selesai kecuali hingga akhirnya diangkat ke mahkamah pengadilan. Wa yanalul jaza maka tarafat yadahu, sehingga si guru mendapatkan hukuman hasil daripada ulahnya sendiri, ya tadi, yaitu memberikan hukuman di luar sewajarnya. Wa kullu hadza sababu isti'malu uqubatil madiyah. Semua ini merupakan efek dari, ya, penggunaan hukuman, ya, penerapan hukuman fisik. Walidzalika waqad qarrara mas'ulun manu'a hadhil uqubat. Atas pertimbangan ini, maka orang-orang yang bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan, mereka menyimpulkan diturunkannya peraturan, dibuatnya peraturan dilarang menggunakan hukuman fisik. Fawajabal intihahu anha wa tahasya al-wusul ikhtidamiha. Hingga akhirnya, ya, harus dilarangnya penggunaan hukum-hukum fisik, dan para guru harus menjauhkan hukuman-hukuman yang digunakan dengan melalui perantara hukuman fisik. Illa fi halatid daruratil qaswa, kecuali jika sangat penting, mau tidak mau harus digunakan. Wa kata'di kada'di bi ba'di tullabil munharifin alladziina la yanfa'u ma'ahum ghairu dzalik. Seperti memberikan pelajaran dampak jerah kepada
para santri, para murid yang menyimpang, yang tidak bisa ditangani kecuali dengan cara hukuman fisik. Demikian. Jadi ada memang murid-murid, bukan murid-murid sih, semua ada orang-orang, dia apakah dari anak kecil, orang para remaja, orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, ada orang-orang yang memang tidak bisa diberitahu dengan cara baik, tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa dinasehati. Ada murid-murid juga ada seperti itu, dia melanggar sekali dinasehati, kemudian beberapa minggu kemudian melanggar lagi dengan pelanggaran yang sama. Begitu seterusnya. Setelah dinasihati sekali dua kali, mungkin guru punya kesimpulan ini harus diberi hukuman fisik. Demikian ikhwah, diberi hukuman fisik. Jadi kalau seandainya memang guru melihat ini pentinglah hukuman fisik ini, ya. Karena tidak ada cara lain, tidak ada cara yang bisa ditempuh untuk memberikan, untuk mendidik dia, untuk meluruskan dia kecuali dengan cara hukuman fisik, maka silahkan lakukan hukuman fisik. Tapi setelah cara-cara sebelumnya, cara-cara lembut, nasihat dan lain-lainnya itu bisa sudah dilewati tapi tidak berpengaruh, tidak memberikan dampak jera kepada si murid, baru boleh diberikan hukuman fisik. Kemudian auli hifzi hebatid darsi, atau untuk menjaga kestabilan pelajaran, wa nizamuhu, dan peraturannya. Jadi kan ikhwah, setiap sekolah itu kan ada peraturan, ya. Dan setiap personal daripada sekolah itu harus mengikuti dan mematuhi peraturan. Para guru punya peraturan, kepala sekolah punya peraturan, ada SOP-nya, ya. Ada SOP. Kemudian murid juga punya peraturan-peraturan yang wajib untuk dia patuhi. Demikian ikhwah. Ini semua untuk apa? Agar proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan stabil. Tidak terganggu dengan masalah-masalah yang tidak penting. Demikian. Taib. Bagi orang-orang yang melanggar disiplin, maka dia boleh dihukum. Ya. Misalnya peraturan murid-murid harus sudah masuk lokal, ya, harus sudah masuk lokal sebelum jam pelajaran dimulai. Jika ada yang terlambat, maka dia akan dihukum, misalnya hukum push up misalnya, atau dihukum berdiri di depan kelas misalnya. Demikian ikhwah, ya. Tentu kan tidaklah pertama kali dia terlambat langsung dihukum, tentu kan tidak. Tapi pertama dinasihati, kedua dia lagi yang terlambat, ketiga dia lagi. Tentu kan harus dianalisa, ini anak kenapa terlambat? Jangan-jangan dia punya kesibukan atau apa yang dia lakukan di rumah? Apakah dia ketika masuk pagi selalu terlambat dikarenakan memang bangun tidur telat, atau dia punya tugas apa? Kan kadang-kadang ada yang anak itu mau tidak mau dia harus menyiapkan sarapan, ya, atau dia harus bekerja dahulu, atau dia harus mengurusi rumah dulu karena orang tuanya sakit. Mungkin banyak lah ya kemungkinan. Maka si guru tidak boleh dia langsung memberikan hukuman fisik. Dia harus analisa, ini anak kenapa? Ya, ini anak mengapa selalu terlambat padahal sudah bolak-balik dinasehati. Tentu kan harus ada analisanya ikhwan. Jika ternyata memang dia malas, orangnya tak disiplin, bangun tidurnya siang, maka boleh dihukum fisik. Demikian ikhwah. Ya, untuk menjaga stabilitas pembelajaran ikhwah. Ba'da an takuna al-muallim qad qaddama an-nasaih wa tawjihat li haula'i tullab falam yartadi'u. Tentunya hukuman ini, ya, hukuman fisik ini setelah apa? Setelah guru itu memberikan nasihat, memberikan masukan, taujihat, pengarahan. Jika ternyata juga tidak memberikan, tidak merubah si murid, maka silakan dihukum. Wadzalika kama yaqulu mathalul arabi, hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab, akhirud dawa al-kay. Pengobatan pamungkas adalah kay.
Kay itu ikhwah besi yang dipanaskan, di saat besi itu panas ditempelkan di tempat yang terkena sakit. Jika tidak ada lagi obat, ya tidak ada lagi obat-obat, maka boleh menggunakan penggunaan kay. Dan perlu kita ketahui, kay ini sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Kay itu besi dipanaskan di api kemudian ditempelkan di tempat yang sakit. Demikian ikhwah. Akhir dawa kay, bahwasanya obat pamungkas terakhir adalah kay. Artinya kalau sudah nggak bisa dengan cara-cara nasihat, pengarahan, bujukan, rayuan juga tidak bisa, maka yang terakhir dengan kay, yaitu dengan dipanaskan dia. Jadi dengan hukuman. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Selanjutnya adrarul uqubatil maddiyah. Kita lihat beberapa perkara yang menimbulkan faktor negatif hukuman fisik. Yang pertama, infi'alul muallimut talib athnal uqubah wa ta'thiru dzalika alaihi ma'an. Bahwasanya sikap guru ya dan murid ketika berlangsungnya hukuman fisik itu ya, itu jelas akan berpengaruh terhadap murid dan juga terhadap guru. Pasti berpengaruh ikhwah. Ya. Murid mungkin membuat dirinya semakin benci dengan gurunya, guru juga akan semakin benci dengan muridnya. Kalau sudah guru dan murid semakin benci, guru benci kenapa? Kenapa ini? Kenapa dia saja dihukum? Si murid pun kenapa saya dihukum? Demikian. Ya. Jadi bisa terjadi hubungan yang buruk antara guru dan murid. Kemudian ihtimal wuqu'id darar lit talibil madrub fi wajhihi aw 'ainihi aw udhunihi aw ghairu dzalika minal jawarihi wal a'dha. Dengan hukuman fisik itu ada kemungkinan hal itu akan bermudarat kepada murid yang dipukul oleh si guru. Mungkin di wajah. Maksudnya sih tadinya nggak memukul wajah. Kadang-kadang kan ada guru ikhwah yang memang sengaja target pukulan itu wajah dengan cara menampar. Ya, dengan cara menampar. Dan ingat ikhwah, para pemirsa sekalian, Islam mengharamkan memukul wajah. Sampai-sampai Rasulullah katakan, kalaupun kamu harus bertengkar dan bergaduh, berantem, berkelahi, fajatanibul wajah. Jangan pukul wajah. Jangan pukul wajah, nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Islam boleh memukul, boleh kalau memang sudah pada tahapan yang dibutuhkan untuk memukul. Bukankah Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat untuk salat di saat mereka berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Pukul dia. Kalau dia 10 tahun juga masih belum salat juga, dipukul. Tapi ingat pukulnya bukan pukul wajah. Ya. Diharamkan dalam Islam pukul wajah. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah melarang mukul wajah hewan nggak boleh, apalagi manusia. Juga para suami yang emosional, jangan sekali-sekali pukul istri dengan menampar wajahnya. Itu hukumnya haram. Pukul wajah itu ikhwah bukan hanya memberikan hukuman fisik, tapi itu juga sekaligus penghinaan. Itu kalau cacat wajahnya, maka idealnya daerah wajah inilah yang pertama akan dilihat oleh orang. Biru misalnya matanya, pasti orang akan tahu langsung. Kenapa wajah ini jarang ditutup? Demikian. Kalau seorang murid misalnya ditampar oleh gurunya sehingga bebekas pipinya, biru pipinya, bisa dia rahasiakan dari orang tuanya? Nggak bisa. Orang tuanya akan emosi kalau anaknya seperti itu. Apalagi orang tua nggak pernah mukul seperti itu. Dia akan emosi, dia akan marah. Saya yang melahirkan dia, kata si ibu kan. Saya yang memberi nafkah dia. Demikian. Saya nggak pernah melakukan anak saya seperti ini. Tapi Anda telah memukul seperti itu. Bisa seperti itu ikhwah. Bisa marah ya wali santri. Demikian. Ya bisa saja terjadi misalnya akhirnya gara-gara pukulan itu berbekas di wajah atau di mata atau di telinga atau anggota badan yang lainnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya qat'u fahmid darsi 'ala talibi al-mu'aqab. Demikian juga ya. Si murid yang dihukum juga akan kesulitan untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh sang guru. Kenapa? Si gurunya sih menghukum saja. Ya.
Karena anak-anak itu dia akan mudah memahami suatu pelajaran ketika dia menyukai pelajarannya. Kalau dia nggak suka dengan gurunya, bagaimana mungkin dia bisa menyukai pelajaran yang disampaikan oleh sang guru? Demikian ikhwah. Ya, jadi dengan menghukum fisik, terlalu sering menghukum fisik atau memberikan hukuman yang tak layak, ya dibebankan, diterapkan pada murid-murid, itu hanya akan menambah permasalahan dan akan membuat si murid sulit untuk memahami pelajaran yang disampaikan sang guru. Kemudian ta'arudul muallim lil mas'uliyati amam al mahakim wal ahali wal mufattish. Hal ini juga akan menyeret si guru untuk diseret ke mahkamah pengadilan. Ya, orang-orang yang berkompeten lah ya dalam masalah ini. Kemudian dia waqti 'ala talibi 'ala tullabi wa ta'athurihim bima yajri fid darsi. Dan juga habisnya waktu si murid juga habis dan berpengaruh pada mereka. Karena apa yang terjadi pada dia adalah ketika dia belajar. Seperti misalnya kita menghukum, ya, apa jawaban ini misalnya, ternyata pertanyaan kita tidak bisa dijawab oleh siapapun di anak-anak didik kita. Lantas kita suruh mereka berdiri, atau suruh dia push up 20 kali misalnya, atau berdiri di depan kelas. Setelah itu bagaimana? Apakah dia bisa menyerap pelajaran? Ternyata tidak begitu, ya. Sedangkan dia sedang duduk memperhatikan guru, dia sulit menyerap pelajarannya, apalagi dia sedang berdiri. Tentu di sana ada rasa letih, karena berdiri, yang lain duduk dia berdiri. Kemudian ada rasa malu. Demikian ikhwah, ya. Jadi banyak hal yang berkecamuk dalam diri seorang murid. Sehingga apa? Sehingga menghabiskan waktunya, ya, menyanyikan waktunya. Kemudian waqad faqdut tabjil wal ihtiram al mutabadil bainat talib wa muallimihi. Juga akan hilang rasa hormat terhadap guru, ya. Itu akan hilang di hati seorang murid. Seperti yang kita katakan tadi, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Seorang guru ketika dia kejam, muridnya diam di hadapannya, itu bukan berarti dia menghormati sang guru. Itu keliru. Dia hanya takut dengan sang guru, ya. Setiap kali guru masuk, dia merasa takut. Bahkan tidak jarang ada anak-anak yang tidak ingin lagi masuk sekolah gara-gara satu orang guru. Padahal guru di situ ramai, bisa puluhan. Bahkan kalau sekolah besar bisa ratusan orang. Tetapi gara-gara satu orang guru yang menghukum dia, dan dia rasa sangat dalam pengaruhnya pada jiwanya, sehingga menimbulkan rasa takut yang berlebihan, akhirnya dia enggan untuk sekolah di tempat tersebut hanya gara-gara seorang guru. Dan itu bisa terjadi, ikhwah. Dan bukan bisa terjadi, dan banyak yang terjadi seperti itu gara-gara sang guru, ya, memberikan hukuman fisik yang tidak tepat pada si murid. Demikian, ikhwah. Ada satu hal yang, ikhwah, kalau yang penting juga saya kira ini. Ketika kita mau tidak mau harus menghukum fisik. Bolehlah kita katakan pada anak-anak kita, ya, kita sebagai orang tua, sebenarnya ayah itu tidak ingin menghukum fisik, tidak ingin mukul, capek ayah mukul. Tapi ayah harus lakukan. Ya. Tangan ayah ini capek mukul. Tapi mau tidak mau ayah harus lakukan karena kamu seperti ini. Kewajiban ayah untuk memukulmu. Jadi kita tunjukkan kepada anak-anak kita tuh mukul bukan karena benci, bukan. Tapi demi anak kita agar dia bisa kembali, ya, bisa memperbaiki dirinya. Demikian. Kita juga terpaksa mukul dia. Kita tidak suka mukul mereka, tidak suka. Jadi kita pun memukul itu atas dasar kasih sayang. Demikian. Coba bagaimana caranya agar si murid yang dihukum itu merasakan kita menghukum tapi kita sayang. Itu gimana caranya?
Demikian ikhwah. Tentu harus dengan ungkapan-ungkapan. Demikian. Dan guru seperti ini terlihat ikhwah memang jarang menghukum fisik. Kalaupun dia sudah menghukum fisik, memberikan hukuman fisik, itu dikarenakan tidak ada jalan lain. Itu menunjukkan dia sayang kepada murid-muridnya. Itu menunjukkan dia sayang pada anak-anaknya. Jadi orang tua yang memukul anaknya, ya, juga jangan asal pukul. Jangan asal pukul. Dia harus pertimbangkan matang-matang ketika dia mukul. Jangan asal ketika dia emosi, dia ambil rotan, lantas dia pukul si anak berkali-kali sampai berbirat-birat, bebekas pukulan rotannya. Ikhwah, ini zalim namanya. Ya, ini zalim. Kita mukul anak didik kita, kita memukul anak kita bukan untuk menghajar dia seperti maling, tapi untuk kembali meluruskan dia ke jalan yang benar. Demikian ikhwah. Makanya luruskan niat kita ketika kita memukul. Kalau kita memukul emosi, mendingan tidak usah pukul. Ya. Kalau kita dalam keadaan emosi, kita mau menghukum fisik anak kita, anak didik kita, mendingan tak usah, hentikan saja. Mendingan istighfar banyak-banyak. Tidur, ya. Karena apa? Kalau kita dalam keadaan emosi, kita memberikan hukuman fisik, kita memukul, itu sering tak terkendali, ikhwah. Nah, kalau memukul dalam keadaan terkendali, tenang, baru dia bisa terukur ketika dia memukul. Sangat terukur ketika dia memberikan hukuman fisik. Kenapa? Kondisi dia tidak dalam keadaan emosi. Tapi kalau dalam keadaan emosi yang bersangatan, Masya Allah, berbahaya ikhwah, ya, berbahaya. Berapa banyak orang tua yang akhirnya ketika dia memukul anaknya dengan kayu sapu, ya, akhirnya bengkaklah kakinya. Akhirnya apa? Orang tua juga yang ngambil obat kusuk, kemudian diurut anaknya supaya menghilangkan bengkaknya. Tuh, gimana itu? Kan begitu ikhwah. Ya. Ketika dia pukul anaknya misalnya, salah pukul misalnya, sehingga retak kakinya misalnya ini. Terus siapa yang susah? Kita juga sebagai orang tua. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini, ya, kita harus perhatikan hal itu. Harus perhatikan. Terlalu sering memukul itu bukan berarti anak-anak kita, anak didik kita menghormati kita, tidak. Tapi dia karena takut kepada kita, bahkan bisa saja di belakang dia mencaci maki kita, menyumpah serapahkan kita. Bahkan dia memberikan julukan-julukan yang tak layak diberikan kepada seorang guru. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, inilah yang harus kita perhatikan. Dampak buruk hukuman fisik. Kemudian uqubatul mutanawwi'ah. Beberapa hukuman, ya, jenis hukuman. Idza ihtajal muallimu ilal uqubati ahyanan fa'alaihi ayyatajannaba ma yali. Apabila seorang guru, apabila seorang pendidik, dia mau tidak mau dia harus memukul, dia butuh untuk memberikan hukuman fisik kepada anak didiknya, kepada anak-anaknya, maka dia harus perhatikan. Dia harus hindari beberapa hal sebagai berikut. Apa saja ikhwah sebagai berikutnya? Insyaallah kita kaji pada esok insyaallah, ya, pada kajian yang akan datang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jamain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.